Selamat berjumpa pada materi ketiga kali ini, Fondasi bagi Desain Instruksional. Desain instruksional adalah kumpulan kegiatan kreatif berdasarkan fondasi atau landasan yang ilmiah. Pada materi ketiga ini, kita akan melihat teori pembelajaran sebagai kerangka kerja bagi kita untuk memahami asal-usul landasan ilmiah yang mendukung proses desain instruksional dan pengambilan keputusan. Pertama, kita akan membahas apa itu belajar. Kedua, apa itu teori belajar. Ketiga, teori-teori belajar yang utama. Keempat, apa hubungan antara teori belajar dan desain pembelajaran atau desain instruksional. Terakhir, kita akan berbicara tentang kenyataan, apa yang bisa menjadi nilai atau value dalam teori pembelajaran bagi seorang perancang instruksional. Tujuan dari desain instruksional yaitu menghubungkan teori pembelajaran dan teori instruksional untuk mencapai hasil pembelajaran atau kinerja terukur yang diharapkan. Seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi berikut ini, desain sistem instruksional akan menghubungkan input, sarana, dan hasil secara bersama-sama untuk pembelajaran yang efektif atau solusi kinerja. Dalam hal informasi, input seperti karakteristik peserta didik, pengalaman belajar peserta didik sebelumnya, maka kita perlu memahami teori pembelajaran mana yang sesuai, teori instruksional mana yang layak untuk mengembangkan solusi pembelajaran, dan juga peningkatan kinerja. Hasil harus relevan dengan kebutuhan pembelajaran organisasi atau harapan klien atau unit pengguna. Nah, apa itu belajar? Saya akan mengutip dari bahasa Inggris. Learning is a process enacted by learners that enables them to attain measurable and persisting change of performance according to their modified knowledge, skill set, and abilities upon interacting with elements in various learning environments. Belajar adalah proses yang dilakukan oleh peserta didik atau pembelajar yang memungkinkan mereka untuk menghadapi perubahan kinerja secara terstruktur dan sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan mereka yang telah termodifikasi dengan pembelajaran setelah berinteraksi dengan unsur-unsur atau elemen di lingkungan belajar. Ada beberapa kata kunci dalam definisi atau pernyataan tadi. Yang pertama adalah perubahan kinerja. Kinerja tersebut harus bisa diamati atau observable sehingga kita dapat mengukurnya atau measurable. Kata kunci kedua adalah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Terakhir adalah unsur-unsur dalam lingkungan belajar. Unsur-unsur tersebut mencakup peer learners, instruktur, sumber daya online, dan semua elemen yang memenuhi persyaratan atau kondisi dalam lingkungan belajar. Nah, apakah teori pembelajaran itu? Kita perlu tahu teori pembelajaran agar bisa menjelaskan mengapa dan bagaimana pembelajaran terjadi lintas konteks, lintas populasi, dan lintas budaya. Teori pembelajaran juga akan memberikan landasan untuk membantu kita memahami bagaimana pembelajaran manusia itu berkembang sepanjang waktu melalui peristiwa sosial yang besar yang terjadi selama ini. Akhirnya teori pembelajaran akan memberikan kerangka kerja konseptual dan empiris untuk desain instruksional yang akan terus kita kembangkan. Jika kita pelajari teori pembelajaran atau learning theories itu terus berevolusi sehingga kita akan mendapatkan best practice dalam desain instruksional. Teori learning bisa dipilah dalam 3 kategori yaitu result, means, dan input. Ya. Result atau hasil, perubahan-perubahan apa saja dalam kinerja yang perlu dijelaskan dengan teori. Apa yang dimaksud dengan intended learning outcomes. Kedua adalah means atau sarana. Proses apa yang harus dilakukan untuk menghasilkan result tadi. Kondisi dan persyaratan apa yang harus dipenuhi agar dapat menghasilkan result. Dan yang ketiga adalah input. Apa saja yang bisa men-trigger supaya proses belajar terjadi? Apakah harus ada prior knowledge atau pengetahuan sebelumnya bagi seorang pembelajar atau siswa? Apa saja resources yang tersedia digabung dengan system thinking,
konstruktivisme, rasionalisme, empirisme, kognitivisme, behaviorisme, dan komunikasi, maka kita akan bisa menyusun instructional method, instructional condition atau prasyarat pembelajaran, sehingga pada akhirnya kita bisa mencapai instructional outcomes. Mari kita lihat setiap teori lebih lanjut. Dalam sejarahnya terdapat 3 aliran besar dalam teori pembelajaran atau learning camps, ya, yaitu behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Dalam behaviorisme terdapat beberapa prinsip yang relevan dengan desain pembelajaran, yaitu pertama, learning as response acquisition. Belajar adalah tentang menghubungkan antara stimulus dan response. Yang kedua, observable behaviors or critical. Belajar adalah perilaku yang dapat diamati, karena kita akan bisa mengukur peningkatan performance-nya. Yang ketiga, behavioral objective, guide the instructions. Pembelajaran itu dipandu oleh tujuan perilaku. Keempat, contoh-contoh metode yang dipengaruhi oleh behaviorisme yaitu operant conditioning, program instruction, dan mastery learning. Anda bisa membaca selebihnya di dalam bahan ajar kita. Ya. Kelima, pembelajarannya pasif dan masih perlu diarahkan sepanjang waktu. Ditinjau dari prinsip-prinsip kognitivisme, pertama, belajar adalah pemerolehan pengetahuan atau knowledge acquisition. Meskipun kita tidak bisa melihatnya, tetapi prosesnya terjadi di dalam struktur mental kita, di dalam kepala kita. Ya. Kedua, belajar itu harus dibangun dari struktur mental yang sudah ada sebelumnya. Seperti skema, ya. Proses belajarnya tidak observable, fokusnya pada pembelajaran individu atau proses informasi secara individual. Jadi belajar itu harus mentally aktif dan proses yang kreatif, dan desain lingkungan belajar perlu memberikan kesempatan yang memungkinkan pembelajar untuk bisa melakukannya. Berikut ini adalah gambaran tentang cognitive information processing. Diawali dengan penyajian multimedia berupa informasi, kata-kata, suara, gambar. Lalu ingatan sensor kita akan mengumpulkan informasi tersebut melalui telinga dan mata kita. Informasi tersebut kemudian memasuki memori kerja kita yang hanya dapat menyimpan informasi tersebut untuk waktu yang singkat. Kemudian pada akhirnya informasi tersebut jika diperlukan akan masuk ke dalam struktur memori jangka panjang yang kita anggap sebagai pengetahuan awal kita untuk tugas belajar berikutnya di masa depan. Mari kita membandingkan behaviorisme dengan pemrosesan informasi secara kognitif. Jadi behaviorisme seperti menganggap struktur mental kita sebagai black box atau kotak hitam. Jadi kita tidak benar-benar perlu tahu bagaimana pembelajar berpikir berdasarkan prinsip-prinsip behavioral. Yang penting bagaimana peserta atau siswa merespon setelah menerima stimulus atau rangsangan yang dirancang oleh desainer. Namun untuk pemrosesan informasi kognitif atau CIP, struktur mental menjadi pengolah informasi yang aktif. Jadi bagaimana memori terstruktur, bagaimana memori bekerja, bagaimana memori jangka pendek menjadi memori jangka panjang, dan sebagainya. Fondasi konstruktivisme berdasarkan 2 teori oleh Jean Piaget dengan stage theory dan Lev Vygotsky, socio-cultural theory. Menurut Piaget, perkembangan mendahului pembelajaran. Ini berarti bahwa interaksi sosial peserta didik penting untuk mendukung hasil belajar yang efektif. Selain itu, kesiapan individu sangat penting. Piaget mencetuskan teori yang disebut dengan proses perkembangan kognitif yang meliputi tahap sensory motor, pre-operasional, concrete operasional, dan formal operasional. Yang penting dari teori Piaget untuk desain instruksional adalah implikasi dari tahap-tahap tersebut yang telah saya sebutkan, dan bagaimana kita menyiapkan lingkungan belajar untuk mengakomodasi tahap-tahap perkembangan tersebut. Jadi ada juga 3 proses yang disebutkan Piaget yang terus terjadi dalam lingkungan belajar konstruktivisme. Pertama adalah asimilasi. Ya. Ketika pembelajar menemukan informasi baru tentunya, ide baru, kejadian baru,
Mereka mencoba memasukkan kejadian baru tersebut ke dalam struktur kognitif mereka yang sudah ada. Kedua, disebut proses akomodasi. Ketika ada informasi baru, kejadian baru yang berbeda atau menyimpang dari struktur mental dan juga pemikiran mereka saat ini, kemudian akan terjadi proses akomodasi. Mereka mencoba untuk menegosiasikan antara informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada atau pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Proses ketiga adalah ekuilibrasi, yaitu perpaduan antara asimilasi dan akomodasi. Proses ini adalah negosiasi berkelanjutan yang konstan antara keduanya untuk menstabilkan, untuk menyelesaikan struktur mental pembelajar yang diberi informasi yang baru tadi. Vygotsky memiliki pandangan yang berbeda dengan Piaget. Vygotsky mencetuskan teori perkembangan interaksional di mana terdapat ZPD atau zona perkembangan proksimal, Zone of Proximal Development. Apa pentingnya ZPD bagi pengembangan desain pembelajaran atau desain instruksional? Vygotsky mengatakan bahwa ketika kita merancang tugas belajar yang baru, dengan tingkat kesulitan atau tingkat perkembangan dari tugas belajar baru itu harus sedikit lebih tinggi daripada tingkat perkembangan pembelajar saat ini. Jadi untuk memberikan beberapa momentum atau peristiwa bagi pembelajar agar termotivasi untuk mengembangkan keahlian mereka, keahlian yang baru atau basis pengetahuan yang baru, mereka harus diberikan level informasi yang lebih tinggi, satu level di atasnya. Jadi jangan memberikan pembelajaran yang 100% sama dengan level saat ini, dengan level si pembelajar, karena akan kurang memotivasi untuk belajar. Jadi dengan adanya gap atau kesenjangan antara tahap perkembangan yang lebih tinggi dengan kondisi pembelajar terkini, maka kita bisa menggunakan peers atau sebaya rekan belajar atau siswa yang lain, instruktur, kemudian kolaborasi, coaching, dan lain sebagainya untuk memenuhi gap tersebut. Ide ini yang menjadi masukan bagi desain pembelajaran atau desain instruksional. Dengan membiarkan peers, kemudian ada kolaborasi, serta sumber daya lainnya dalam lingkungan pembelajaran, maka tercipta lingkungan belajar yang konstruktif. Jadi konstruktivisme juga beranggapan bahwa tujuan pembelajaran dapat mencakup penalaran, pemikiran kritis, pemahaman pengetahuan, pengaturan diri, dan juga refleksi diri. Tujuan pembelajaran tersebut dari perspektif konstruktivisme relatif kompleks. Implikasinya misalnya ya, mungkin dibutuhkan lebih banyak waktu bagi pembelajar untuk mencapai tujuan tersebut dalam lingkungan belajar konstruktivisme. Nah, agar pembelajaran konstruktivisme menjadi efektif, penting untuk merancang lingkungan belajar yang kompleks, yang relevan dengan pengalaman pembelajar, yang bermakna bagi pengalaman pembelajar, dan mencakup berbagai perspektif untuk memperkaya pengalaman belajar, untuk memfasilitasi konstruksi realitas pembelajar itu atau konstruksi pengetahuan pembelajar oleh mereka sendiri. Jadi yang bisa kita rangkum dari aliran konstruktivisme adalah seperti berikut ini, saudara-saudara. Pertama, berasumsi bahwa pengetahuan itu dikonstruksi sendiri oleh pembelajar dengan interaksi bersama dengan elemen-elemen di lingkungan pembelajaran. Kemudian tujuan pembelajaran itu bisa meliputi penalaran atau reasoning, berpikir kritis atau critical thinking, pemahaman pengetahuan atau understanding of knowledge, self-regulation, dan self-reflection. Jadi tujuannya cukup kompleks ya. Jadi kita perlu memberikan waktu yang lebih bagi pembelajar untuk mencapainya. Kemudian agar pembelajaran yang konstruktif terjadi, maka penting untuk mendesain lingkungan belajar yang kompleks dan lengkap, yang tentunya relevan dengan pengalaman pembelajar. Nah, setelah mendengar beberapa aliran teori pembelajaran tadi, bagaimana kita akan menerapkannya dalam desain pembelajaran kita? Nah, berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang bisa dipakai seorang desainer atau perancang pembelajaran untuk menghubungkan antara teori pembelajaran dengan praktik desain pembelajaran. Yang pertama, bagaimana pembelajaran atau learning terjadi? Yang kedua,
kondisi apa yang harus dipenuhi sebelum learning terjadi, sebelum belajar terjadi. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi learning, baik yang mendukung maupun faktor yang menghambatnya. Yang ketiga, apakah peran dari memori? Yang keempat, bagaimana transfer of learning terjadi, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Jenis belajar seperti apa yang terbaik untuk teori tersebut. Yang kelima, apakah asumsi dasar teori yang relevan dengan desain instruksional? Dengan kata lain, apa saja keterbatasan teori-teori belajar tersebut dalam praktik desain pembelajaran? Yang keenam, bagaimana kita menstrukturkan pembelajaran yang memfasilitasi belajar? Jika kita sudah mengenal beberapa learning theories, kita jadi tahu akar filosofis kenapa kita harus belajar, serta kita jadi paham bagaimana pengetahuan itu diperoleh, ya, atau disebutnya acquired, ya, menurut istilah pendidikannya. Dari perspektif konstruktivisme, maka penting kita desain agar pembelajar, agar siswa berinteraksi dengan elemen-elemen lain dalam lingkungan belajar, dan juga agar mereka bisa membangun pengetahuannya sendiri. Siswa harus aktif, sehingga kita perlu collaborative learning, juga perlu peers input, dan dalam setting serealistis mungkin. Ya. Terkait rasionalisme, fokusnya adalah ke dalam diri siswa. Maka perlu rasio atau reasoning dan deduksi intuitif. Terkait dengan empirisme, fokusnya adalah bagaimana siswa mengalami realitas sendiri. Misalnya dengan sensory experience atau melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, dan sebagainya. Nah, kita akan lanjutkan dengan membahas tentang kenyataan atau implikasi yang terjadi saat terkait desain instruksional. Ya. Pertama, kita tahu teori belajar selalu berubah karena kita terus belajar, ya. Cara kita belajar, cara kita memahami pembelajaran, cara kita mengukur pembelajaran, cara kita memahami pembelajaran juga selalu berubah. Semua teori tersebut memiliki keterbatasan. Demikian juga teori belajar. Jadi kita tidak bisa mengharapkan teori pembelajaran untuk menjelaskan semua yang kita lihat dalam praktik desain instruksional yang kita hadapi sehari-hari yang secara realistis, ya. Semua ada keterbatasan. Jadi tentunya kita sebagai desainer perlu membuat pilihan desain yang lebih baik atau yang terbaik. Jadi teori belajar itu akan membantu desainer instruksional membenarkan keputusan desain mereka. Kenapa mereka memilih? Ya, saat memilih pendekatan desain tertentu, misalnya praktik desain instruksional itu pasti didasarkan perpaduan teori pembelajaran yang terpilih, yang terbaik untuk untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Karena belajar itu sendiri kompleks, maka ya masuk akal kan kita menggunakan banyak sekumpulan teori belajar, teori learning untuk memahami input, proses, dan hasilnya. Jadi sobat pembelajar, sebagai penutup, teori belajar itu penting ya untuk merefleksikan bagaimana orang belajar hari ini dan di masa depan. Dengan kata lain, kita perlu terus meninjau kembali ya validitas suatu teori belajar atau theory of learning untuk memenuhi kebutuhan instruksional kita saat ini. Demikian sekilas tentang teori pembelajaran. Sampai jumpa di video berikutnya.